Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai eksplorisasi berpikir matematis, yaitu memahami dan menerapkan berpikir induktif dalam kehidupan. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Hanifah Nurus Sopyani, SPD MPD, mata kuliah proses berpikir matematis. Dan kita perkenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri. Hai, saya Adinda. Hai, aku Hamida. Hai, aku Novita. Langsung saja, apa itu berpikir? Berpikir adalah aktivitas mentah dalam melaksanakan proses atau tugas tertentu, melibatkan pemahaman konsep, pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, dan dapat menghasilkan ide, pengetahuan, dan keputusan. Berpikir matematis itu adalah aktivitas mentah dalam melaksanakan proses matematika dan juga dapat diartikan sebagai proses dinamis yang memperluas pemahaman matematika, mampu berpikir rasional, menyusun secara prosedural, dan lain-lain. Menurut Bozdkud, menjelaskan bahwa berpikir matematis merupakan bentuk pemikiran yang diwujudkan tidak hanya pada kasus dengan angka dan konsep matematika abstrak, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih jenis-jenis berpikir matematis itu? Jenis-jenis berpikir matematis yang pertama itu ada berpikir deduktif, yang dimana berpikir deduktif merupakan menarik kesimpulan pasti dari premis yang diketahui. Contohnya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Yang kedua ada berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan menarik kesimpulan umum dari pengamatan dan data. Contohnya, jika kamu selalu bertemu temanmu di hari Selasa, maka kamu dapat menyimpulkan bahwa setiap hari Selasa kamu akan bertemu dengannya. Yang ketiga ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan mengevaluasi informasi untuk menentukan kebenaran. Contohnya, jika kamu membaca sebuah artikel yang mengandung pernyataan yang tidak jelas, kamu dapat menggunakan berpikir kritis untuk mengevaluasi kebenaran pernyataan tersebut. Yang keempat, ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan mengembangkan ide-ide baru dan unik. Contohnya, jika kamu ingin menciptakan sebuah produk baru, kamu dapat menggunakan berpikir kreatif untuk mengembangkan ide-ide baru dan unik. Yang kelima, ada berpikir analitis. Berpikir analitis merupakan menganalisis masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, jika kita ingin memecahkan masalah yang kompleks, dapat memecahkannya menjadi bagian-bagian kecil dan menganalisis setiap bagian secara terpisah. Dari jenis-jenis berpikir matematis tadi, itu ada yang namanya berpikir induktif. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir induktif? Berpikir induktif adalah proses berpikir yang melibatkan pengamatan, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukannya, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan umum dari pengamatan atau bukti khusus. Rangka berpikir induktif dalam matematika sendiri itu ada yang namanya pengamatan, pengumpulan data, analisis, penarikan kesimpulan, dan generalisasi. Ilustrasi berpikir induktifnya sendiri itu misalkan ada seorang anak mengamati bahwa setiap kali ia melempar bola ke udara, bola tersebut selalu jatuh ke tanah. Dari pengamatan ini, si anak tersebut menyimpulkan bahwa semua benda yang dilempar ke udara akan jatuh ke tanah. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus tentang berpikir induktif mengenai penerapan aritmatika sosial dalam analisis perbandingan hasil penjualan kantin Mama Ohan pada periode libur dan aktif kuliah. Berikut adalah latar belakang dan tujuan penelitiannya, dan juga ada manfaat penelitiannya. Selanjutnya, kita melakukan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, yaitu wawancara. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian ini, kantin Mama Ohan pada hari aktif kuliah selalu ramai di hari Senin sampai Kamis. Sedangkan hari Jumat sampai Minggu menjadi sedikit sepi dikarenakan mahasiswa sebagai target utama pulang sebagian. Selama periode libur perkuliahan, kantin Mama Ohan mengalami penurunan omset yang drastis, 95%, yang disebabkan oleh ketergantungan pada mahasiswa sebagai target utama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap periode aktif perkuliahan hari Senin sampai Kamis, kantin ibu selalu ramai. Nah, sedangkan Jumat sampai Minggu menjadi sedikit sepi. Dan selama periode libur perkuliahan juga, kantin Mama Ohan mengalami penurunan omset 95%. Jadi, ibu mengalami kerugian selama libur perkuliahan tersebut. Sekian pembahasan yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.